Sambil Bapak mulain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. Tentang konfigurasi HTTP server. Nah, sebenarnya materi ini sudah dibahas di kelas 2. Bapak cuma review aja materi ini. Selanjutnya nanti lanjut lagi dengan materi yang sebelumnya. Konsep tentang DHCP server pun sebenarnya sudah dijelaskan di pertemuan kemarin. Itu cuma review aja. Fungsi dari DHCP sebenarnya fungsinya adalah untuk mempermudah administrator jaringan dalam melakukan konfigurasi DHCP server itu sendiri. Tujuannya adalah agar nanti si klien tidak perlu dilakukan konfigurasi lagi. Jadi otomatis si klien nanti akan diberikan IP secara otomatis dari server ini sendiri. Ini sebenarnya DHCP server. Oke, tentunya ada beberapa tools yang dibutuhkan. Salah satunya yang pertama ada aplikasi VirtualBox. Kalian bisa menggunakan versi 5 atau yang versi 6. Silahkan. Selanjutnya gunakan yang ISO Linux Debian 7.5 atau boleh kalian menggunakan yang 7.8 pun nggak ada masalah. DIS 1 dan DIS 2. Untuk yang DHCP yang dibutuhkan adalah DIS 1 dan DIS 2. Nah, untuk yang ISO Linux di sini nanti digunakan sebagai servernya. Bisa kalian download beberapa tools yang kalian butuhkan, mulai dari VirtualBox, selanjutnya ISO Linux-nya, selanjutnya ISO Windows-nya pun sudah saya upload. Berikut tools yang dibutuhkan, contohnya nanti untuk materi berikutnya saya masuk ke konfigurasi di klien. Ada tools yang dibutuhkan, yaitu FileZilla. Itu pun sudah upload di grup kalian, di folder ini, di Google Drive, di kalian akses. Selanjutnya sebagai kliennya saya menggunakan Windows XP, atau nanti kalian bisa menggunakan Windows 7. Kebetulan saya menggunakan Windows 7. Referensinya bisa kalian baca-baca di ini dan pun. Asumsinya saya lanjut yang sudah kalian diverifikasi. Itu harus sudah menggunakan server di semua peralatan kalian. Asumsi ada 92.168.10.1, domainnya bisa ada .ac.id. Lanjutnya di HCP rank-nya nanti saya akan berikan IP address secara otomatis mulai dari 192.168.10.2, 192.168.10.10. Berarti ada 9 IP address yang nantinya akan diberikan ke klien. Oke, sekalian konfigurasi, pastikan kalian sudah menyiapkan DIS 1 dan DIS 2 untuk konfigurasi DHCP servernya. Nah, sebelumnya pastikan 1 dan DIS 2-nya terbaca dengan baik. Karena untuk install paket atau services yang ada di DHCP server, yaitu ESC-HCP-server, kita menggunakan DIS 1 dan DIS 2. Caranya kalian masukin dulu DIS 2-nya. Biasanya setelah kalian menginstalasi dan mengonfigurasi DNS sampai DNS, biasanya yang digunakan masih DIS 1. Baru selanjutnya nanti tinggal kalian masukin DIS 2-nya, baru nanti kalian update, apt-min-get update. Kalau sudah terbaca dengan seperti ini, prosesnya sudah 91%, atau kalian bisa lihat sudah masuk DIS 1 dan DIS 2-nya, baru nanti kalian bisa masuk ke install services-nya atau paketnya. Tapi kalau masih 86%, biasanya masih DIS 1 yang kebaca. Baru selanjutnya kalian install paketnya atau services untuk DHCP servernya, yaitu ISC-DHCP-server. Kalian install services-nya dengan menggunakan perintah apt-min-get install. Baru selanjutnya yang kedua, kalian edit interface-nya. Kemarin sudah konfigurasi interface. Nah, untuk interface yang digunakan, kalian menggunakan ETH0. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke DHCP servernya. Apakah kalian menggunakan ETH0 atau ETH1. Kalian edit file ISC-DHCP-server dengan menggunakan perintah nano /etc/default/ISC-DHCP-server.
Nanti tinggal interface-nya diganti ke ETH 0 karena yang kalian gunakan di interface biasanya ETH 0. Selanjutnya ada satu file lagi yang perlu kalian edit, yaitu dhcpd.conf. Nah, //dhcp/dhcpd.conf. Selanjutnya cari atas lagi, nanti hapus tanda pagar. Kalau masih tanda pagar, berarti konfigurasinya masih dianggap sebagai keterangan. Sampai nanti tanda tutup kurung kurawal. Yang perlu diedit adalah subnet, rank, DHCP servernya, dan yang lain-lainnya. Awalnya seperti ini. Yang perlu kalian edit mulai dari subnetnya, hilangkan tanda pagarnya sampai tutup kurung kurawal nih. Oke, selanjutnya subnet. Subnet di sini berarti networknya ya. Networknya IP address kalian 192.168.10.1. Networknya kan 192.168.10.0. Subnetnya ya IP kelas C. Selanjutnya ranknya DHCP servernya akan kalian berikan IP address dari berapa sampai berapa. Dari 2 sampai 10. Selanjutnya option domain name servernya hostname kalian plus domainnya. Selanjutnya option domain name domain kalian yang kalian gunakan. Option rootnya IP address servernya. Selanjutnya option broadcast addressnya nanti disesuaikan dengan yang ada di konfigurasi interface. Biasanya ada di subnet. Kalau kalian nggak bikin subnetting, defaultnya biasanya 255, 192, 168, 10.2. Baru selanjutnya kalian simpan, terus tinggal kalian restart servicesnya. DHCP-server, ISC-DHCP-servernya kalian restart. Baru kalian uji di IP address yang ada di klien. Masuk ke control panel, network and internet connection, network connection. Nanti untuk IP address-nya, contoh seperti ini, saya menggunakan yang Windows Windows XP. Kalau tidak menggunakan DHCP, kan kalian isi IP address yang ada di klien. Tapi kalau kalian menggunakan DHCP, kalian bikin obstem. Otomatis kalau semuanya DHCP kalian kebaca, nanti otomatis akan masuk IP address-nya. Baru nanti tinggal kalian lakukan tahap selanjutnya. Yaitu contohnya kalian tes DNS-nya ataupun yang lain-lainnya. Ini untuk materi pertemuan hari ini. Oke, sambil saya praktekin. Oke. Nah, di VirtualBox-nya minimal ada 2 OS yang terinstall. Dalam hal ini saya menggunakan Linux dan satunya lagi Windows. Linux di sini sebagai server, selanjutnya Windows-nya sebagai klien. Oke, selanjutnya perlu di setting network-nya agar nanti sama. Di setting. Yang perlu di setting adalah di network-nya. Network-nya, SSID-nya contohnya ganti internal network. Network kalian bisa atur sendiri. Cuman saya bikin default. Selanjutnya premisesnya presis mode-nya dipilih all. Ya oke. Begitu pula untuk yang si kliennya Windows. Di setting, network disamakan. Baru pilih all. Selanjutnya tinggal kalian running. Kemarin kan masuk ke sini. Terakhir sampai di sini. Nah, selanjutnya kalau pengen ngetes di klien, di Windows, contohnya kan seperti ini. Ini tanpa DHCP. Di konfigurasi IP address-nya, klik properties, selanjutnya internet protokolnya, IP address-nya, TCP IP versi 4-nya, selanjutnya IP address-nya dimasukin. Kemudian IP address-nya kemarin 192.168.10.1 di servernya. Di kliennya saya isi 2, isi default gateway-nya dan DNS servernya. Baru diklik OK. Selanjutnya tes menggunakan jendela command prompt sebelum kalian tes dari browsernya. Tes dulu, dicek dulu IP address dari kliennya, ipconfig. IP address-nya 2, baru selanjutnya kalian tes koneksinya, tes koneksi yang ada di
kliennya. Di ping ke IP address yang dimiliki oleh si klien itu sendiri, 192.168.10.2. Selanjutnya tes koneksi ke server. Di ping ke IP 192.168.10.1. Nah, kalau udah seperti ini, baru nanti kalian lanjut berikutnya. Contoh, saya tes nslookup. Kemarin saya bikin domain dengan nama unsada.ac.id. Ya, begitu pula untuk yang IP address 192.168.10.1. Baru kalian bisa tes dari browser. Apakah bisa langsung running di browser? Contoh unsada.ac.id. Oke. Masih belum bisa running. Kira-kira kenapa nih? Belum bisa running di browsernya. Ada yang tahu? Halo Bapak Ibu. Halo Kakak. Halo kakak-kakak sekalian. Ini kenapa pas saya tes di klien, saya tes domainnya unsada.ac.id atau saya tes menggunakan IP address 192.168.10.1 di browser nggak bisa. Sedangkan di jendela command prompt tadi di sini kan bisa nih, atau di servernya sendiri bisa nih. nslookup IP address-nya, nslookup domainnya pun bisa. Kira-kira kenapa ini kakak-kakak? Halo? Di servernya bisa nslookup menggunakan IP address dan domainnya. Begitu pula di kliennya. Di kliennya pun bisa nih. Saya menggunakan jendela command prompt. Jendela command prompt bisa. Di ping ke servernya bisa. nslookup pun bisa. Tapi pas saya tes di browsernya nggak dapat nih. Kira-kira kenapa nih? Ada Torik enggak? Torik. Najmi Torik. Halo Torik. Iya Pak, kenapa Pak? Kenapa? Lah orang nanya, nah ini Torik nih. Kenapa nih Torik? Mas Agus, Putra Agus. Kenapa nih kok nggak bisa running? Oke. Running salah satunya karena services untuk web servernya belum dibuka. Services untuk web server yang harus kalian install adalah kalau di sistem operasi Linux dia menggunakan Apache kan ya. Install dulu Apache-nya. apt-get install. Apache 2 ya. Apache 2. Oke. Dia minta masukin di satunya, di satu, baru di enter. Biarkan dia melakukan instalasi sampai selesai. Sama seperti kalau kalian belajar web programming, pastinya yang kalian install adalah sebelum kalian menjalankan di browser, yang harus kalian install adalah SAM-nya kan ya. SAM-nya kalian jalanin, selanjutnya services Apache. Karena dijalankan servicesnya yang nggak bakalan kebuka. Ya, sekarang kita coba di kliennya, di klien Windows-nya, unsada.ac.id. Nah, kita refresh. Begitu pula untuk yang IP address-nya 192.168.10.1. Bisa kan ya? Ini untuk yang kemarin. Nah, sekarang lanjut ke konfigurasi DHCP server. Yang perlu kalian persiapkan adalah disk 1 dan disk 2-nya.
Kalian masukin disk 1 dan disk 2-nya apt-min cd-rom add. Nah, baru kalian ambil disk 2-nya. Nah, ini yang kadang-kadang keluar masuk nih. Masih 83, berarti masih belum kebaca. apt-min saya coba lagi, apt-min cd-rom add. Masukin disk 2-nya, saya pilih disk 2-nya, saya simpan di force amount, selanjutnya di apt-min get update. Nah, kalau terjadi seperti ini, mendingan dilepas dulu disk 1 dan disk 2-nya. Nah, ini masih 6. Nah, ketika sudah loading seperti ini, masukin disk 1-nya. Ya, mudah-mudahan berhasil nih. Kelihatan kan ya? Nanti pas testan lagi pasti ini matiin semua isinya. Iya. Nanti cek di satu, yang di satu. Oke. Nah, yang lumayan lama biasanya di sini memang. Ada yang nanya, Pak, di laptop saya webcamnya nggak bisa atau rusak. Apa namanya, handphone kalian nanti diinstal Android Cam. Contohnya ini nih, saya pakai Android Cam, saya pakai PC. Di PC kan nggak ada webcamnya. Install Android Cam di PC dan di handphone kalian, baru nanti diatur. Ada settingan di situ, kalian start, nanti tinggal koneksikan ke smartphone kalian. Kalau semuanya ada yang terkendala dengan webcamnya. Oke, sudah login ke super user atau ke root. Coba kita masukin disk keduanya, apt-min cd-rom add, apt-min cd-rom add. Ini kan ya tulisannya. Masukin disk 2-nya. Mudah-mudahan kebaca kayaknya nih. Baru apt-min get update. Nah, sudah 91%. Indikatornya salah satunya kalian bisa lihat dari persentasenya dan dari disk 1, disk 2 yang kebaca di sini. Baru kalian install servicesnya, services untuk DHCP servernya. apt-min get install isc minus DHCP minus server. Ini kan ya, bentar. Seperti ini. Kalau contohnya nanti ada kata violet ataupun yang lainnya diabaikan saja. Nah, contoh seperti ini. Baru selanjutnya masuk ke file berikutnya untuk konfigurasinya. Tahap kedua, kalian edit file isc minus dhcp minus servernya. Ada di dalam folder default. Nah, no spasi / etc. Agar nanti konfigurasi kalian nggak salah, ketik aja beberapa perintah, contohnya seperti ini. Nano spasi / et, selanjutnya ketik 2 huruf atau 3 huruf, selanjutnya di tab untuk menghindari kesalahan. Selanjutnya default, di tab aja, isc default, di tab aja, enter.
Nah, yang perlu kalian edit paling bawah itu. Nah, interface-nya kalian menggunakan RH0 atau RH1. Bisa kalian lihat di konfigurasi interface-nya. Biasanya menggunakan RH0, baru disimpan. Yang berikutnya, nah ini yang perlu diedit adalah dhcpd.conf. Cuman 2 file yang perlu dikonfigurasi. Saya fokusin nano spasi /etc/dhcp/dhcpd.conf. Cari kata slightly atau kalian bisa menggunakan Ctrl W kalau pengen cepat. Nah ini slightly. Ini yang perlu kalian edit. Hilangkan tanda pagar karena kalau masih ada tanda pagar dianggap sebagai keterangan. Sampai ke paling bawah nih. Nah, tutup kurung kerawan. Ya. Oke, untuk subnetnya bukan subnet mask default ya, tapi networknya. IP address kalian 192.168.10.1. Berarti subnetnya 192 atau networknya 192.168.10.0. Kan nggak di subnetting. Selanjutnya subnet mask default, net masknya baru nih subnet mask defaultnya 255.255.255.0. Selanjutnya range-nya atau range IP address-nya dari berapa sampai berapa yang akan kalian berikan ke klien. 192.168.10.2 karena satu sudah digunakan untuk server sampai 192.168.10. Contohnya saya akan memberikan cuman 10D Pak Rizky ya, 10. Selanjutnya untuk option domain name servernya NS1 ganti hostname-nya server internal.example.org-nya ganti domainnya. Kemarin saya bikinnya unsada.ac.id. Selanjutnya ini juga sama domainnya aja unsada contohnya .ac.id. Selanjutnya option root-nya ini IP address routernya atau IP address servernya 192.168.10.1. Nah, broadcast-nya ini samakan dengan broadcast yang ada di interface. Biasanya kalau di subnetting, kalau kalian nggak bikin subnetting, defaultnya 255, 192.168.10. Kalau sudah, cek lagi. Kalau sudah disimpan, Ctrl X, tekan Y, enter. Selanjutnya tinggal kalian restart services-nya. Bisa menggunakan perintah /etc/init.d /div services-nya //server spasi restart. Atau kalian langsung bisa menggunakan vis spasi apa namanya ISE-DHCP-server spasi restart. Bisa. Dua kali. Ini seperti sisi kelas Windows nih. Tadi sudah di running. Kenapa? Video ini. Kelihatan nggak? Ini. Ya, nah ini. Nah, kita sedih. Address ke klien. Kalau kliennya tidak banyak nggak ada masalah. Tapi kalau kliennya banyak, kan ini yang ada repot. Kliennya mobile, sudah kasar ini. Akses point. Mungkin klien kalian minta untuk konfigurasi kayak kan enggak tuh langsung di
Jadi pas connect ke hotspot tersebut, dia akan data IP otomatis. Ya, perbedaannya kalau untuk di nanti di lainnya tinggal di sini aja nih, di IP address-nya di sebelumnya di setting IP address-nya sekarang dijadikan octane. Ya, oke. Biarkan. Nah, sekarang kita cek di jendela command prompt di cmd di config dapat tuh IP address-nya, atau nanti indikatornya bisa kalian lihat dari klik lokal area, klik detail. Jadi kalaupun kalian slookup atau di ping ke servernya 10.1 harusnya bisa. Selanjutnya setes lagi nslookup ke pakennya unsada.as. Tes dari sini aja nih. Step selanjutnya buka lagi unsada.ac.id. Misalkan begitu pula untuk yang IP address-nya. Oke. Ini fungsi dari DHCP. Sampai di sini kan anak-anakku yang ganteng-ganteng semuanya, ini cowok semua ya? Semua kan ya? Pertanyaan? Halo, saya nggak tinggal tidur kan ya? Anggi ngerti nggak, Anggi? Oke, kalau sudah ngerekodnya, nanti tinggal saya share ke kalian.